Aku ingin membagikan kisahku yang begitu aneh kedengarannya. Semua itu sebenarnya bukanlah pilihanku. Namun, karena kondisi istriku yang sudah mulai tak mampu memberikan sesuatu itu, maka aku terpaksa merajut keakraban dengan mertuaku sendiri. Simak sampai habis. Pernikahanku, yang kini telah berusia 4 tahun, bisa dibilang cukup harmonis. Namun, sejak 6 bulan lalu, setelah istriku mengidap sebuah kanker, dan terpaksa, salah satu bagiannya itu harus diangkat. Semenjak saat itu, istriku seperti kehilangan semangat hidupnya. Bahkan, ia keluar dari tempatnya bekerja, yaitu di sebuah perusahaan swasta yang lumayan besar. Harus kuakui, dengan hilangnya salah satu dari istriku itu, ada sebagian pesonanya yang hilang. Namun, karena aku tak mau menyakitinya, bahkan, aku kerap meyakinkannya, bahwa aku tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi, tidak bagi Yura istriku, kehilangan asetnya itu, menjadikannya seolah hilang rasa percaya diri. Setiap hari, ia hanya berbaring di tempat tidur, dan tampak begitu trauma dengan dirinya sendiri. Ia tidak mau mengerjakan apapun, termasuk mengurus Dita, putriku yang berusia 3 tahun. Namun, untung ada ibu mertuaku yang memutuskan tinggal bersama kami, setelah Yura menjalani operasi. Dan karena ibu mertuaku itulah, segala pekerjaan rumah menjadi beres. Akan tetapi, yang membuatku merasa kecewa adalah, Yura sama sekali menolak untuk menunaikan kewajibannya sejak ia mulai sakit, dan sampai kankernya diangkat. Dan yang lebih sakitnya, ia malah selalu menyuruhku untuk mencari penggantinya, karena menurutnya, ia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang istri yang baik. Sebagai laki-laki berusia 35 tahun yang masih sangat membutuhkannya, aku selalu pusing mau mencari di luar. Entah kenapa, aku tidak tertarik sama sekali dengan yang ada di luaran sana. Selain beresiko penyakit berbahaya, lagi pula, aku tidak begitu bisa dengan orang yang gak ku kenal. Pernah terlintas pikiran tak wajar untuk ibu mertuaku. Usia ibu mertuaku sudah 54 tahun, dan sejak kematian suaminya 3 tahun lalu, entah kenapa, pikiran tak wajar itu sering muncul, karena suatu hal yang membuat gejolakan jiwaku seakan merindukannya. Pada hari itu, mertuaku sedang mandi dan bersih-bersih. Tiba-tiba, dari dapur tercium bau gosong nasi yang sedang dimasaknya. Aku yang sedang duduk santai di ruang tengah pun berkata, "Bau gosong apa nih Bu?" "Nasi ya," ujarku, dengan berteriak. Saat itu, aku nggak tahu ibu mertuaku ada di kamar mandi. Ibu mertua yang mendengar teriakanku, langsung lari bergegas keluar, dengan hanya kain sederhana, yang bahkan tak dapat melindungi seluruh bagian yang ada padanya itu, sementara aku menyusulnya. Ia segera mengangkat panci, lalu mematikan kompor, dan memindahkan nasi ke mejikom, agar nasi tidak berbau gosong. Saat itulah, aku bisa melihat pemandangan alamnya yang indah dan nyata, yang belum pernah kulihat pemandangan alam itu sebelumnya. Namun, yang lebih membuatku salah tingkah adalah, saat ia sedang menunduk, mematikan kompor. Aku dapat menyaksikan panorama alam yang indah, dengan pemandangan lembah bukit yang berjejer rapi. Saat itu, gejolakan di dadaku langsung muncul. Bisa dimaklum, karena memang, sudah cukup lama aku tidak memperoleh kebutuhanku itu dari istriku. Saat itu, aku nyaris nekat memberikan sebuah rangkulan, dan mengajaknya mengarungi samudera. Namun, aku takut, karena bisa mengundang masalah bila ia tidak berkenan. Dan terpaksa, aku memendam gejolakan itu. Terlebih lagi, karena selama ini ia sangat pendiam, dan rajin menasehatiku, hingga aku tidak berani bersikap berlebihan padanya.
Hari berganti hari, sikap istriku bukannya membaik, malah ia semakin memburuk. Ia hanya keluar dari ruangan saat makan atau mandi, dan selebihnya, waktunya dihabiskan untuk tidur atau nonton TV yang berada dalam kamar. Ia juga selalu menolak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kami menjadi sering bertengkar, seperti yang terjadi malam itu. Kalau kamu tetap dengan egomu begini, biar aku mencari di luar saja untuk menggantikanmu, ucapku dalam nada tinggi, karena tak mampu menahan emosiku. Aku kan sudah minta, Mas cari aja wanita lain yang bisa memberikan kebutuhan Mas. Aku nggak apa-apa kok, sahutnya dengan begitu enteng. Mendengar ucapannya itu, emosiku pun meledak. Sambil keluar ruangan, pintu kututup dengan cara kubanting, hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Untuk meredam emosiku, kuambil sebotol air dingin, dan pergi ke belakang rumah, di tempat kandang ayam, tempat yang paling aku senangi untuk melamun, dan juga mengurangi rasa gundah. Perlahan, emosiku mulai reda, setelah beberapa tegukan air dingin membasahi kerongkonganku. Sebatang samsu kunyalakan, sembari memikirkan nasib pernikahanku yang porak-poranda, gara-gara kanker yang diderita istriku. Namun, saat aku hendak menyalakan samsu berikutnya, suara ibu mertua mengejutkanku. "Kalian bertengkar lagi ya?" ucap ibu mertuaku, yang ternyata berdiri tak jauh dari tempat aku duduk, di bawah keremangan malam halaman belakang. "Ibu belum istirahat?" "Maaf Bu," ujarku, sedikit terbata. "Bukan kamu yang salah, tapi memang Yura yang keterlaluan, padahal ibu sudah berkali-kali mengingatkannya," ucapnya. Ia mendekat, dan duduk di sampingku. Mungkin, ia tidak enak dengan sikap putrinya itu. "Saya emosi Bu, sebab Yura menyuruh saya jajan saja. Saya pusing sekali Bu memikirkan sikapnya itu," curhatku. "Iya, Ibu tahu, pasti kamu sangat pusing," ucapnya lirih, mencoba memahami perasaanku. Sesaat, kami hanya diam membisu, aku, dengan pikiranku yang begitu kesal dengan ulah istriku. Sedangkan ibu mertuaku, ia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sampai akhirnya, ia berkata, "Kalau mau, ibu ada usul," tapi, ibu mertuaku nampak ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. "Usul apa Bu? Katakan saja," ujarku. "Begini, dulu kan, waktu ibu hamil muda, bawaannya itu, enggan banget untuk memenuhi kebutuhan bapaknya Yura, bahkan, dan itu berlangsung sampai 3 bulan, maka bapak jadi tidak sabar untuk mengarungi samudera. Akhirnya, sebagai jalan keluar, setiap bapak butuh ininya, apanya, itunya lah pokoknya, oleh tangan ibu sampai rampung," jelas ibu mertuaku. "Saya sudah bujuk juga begitu Bu, tapi Yura tetap enggan beraktivitas," ucapku. Ibu mertuaku terdiam, ia ingin menyampaikan sesuatu, tetapi, terlihat wajahnya menunduk. Sampai akhirnya, ia berkata, "Sebenarnya ibu kasihan sama kamu, kalau kamu mau, biarlah ibu yang ngobatin, biar pusingnya hilang," ujarnya lirih. Aku begitu terkejut dengan tawarannya, namun, sungguh aku sangat senang dengan tawarannya itu. Jantungku seakan berdebar kencang saat itu, namun, aku mencoba mengontrol agar terlihat tidak canggung. "Terus, kapan Bu? Saat ini kepala saya sangat pusing, karena memang, sejak tadi, gejolak dadaku masih bergemuruh," ucapku. "Sekarang juga boleh," sahutnya menawarkan. Tadinya, ibu mertuaku ingin bekerja langsung di tempat kami duduk di dekat kandang ayam, tapi, aku menolak dengan alasan tempatnya yang kurang nyaman, dan juga bau. Akhirnya, kami sepakat untuk bekerja di ruangan tamu, karena di ruangan yang ditempati ibu mertuaku,
ada putriku yang beristirahat di sana. Ibu memintaku untuk lebih dulu mengecek, apakah Yura istriku sudah terlelap atau tidak. Dan ternyata, ia sudah pulas sambil mendengkur. Aku pun langsung menyusul ibu mertuaku ke ruangan tamu. Di sana, ia sedang menungguku. Sekbari duduk di tepian tempat peristirahatan. Namun, ia nampak canggung, mungkin ia malu, atau entah apapun itu. Namun, karena aku yang tak mampu membendung gejolakan yang semakin membara, aku tak peduli lagi. Aku langsung duduk di dekatnya. "Ayo Bu, obatin perasaanku, biar pusingku hilang," kataku, mau sambil meraih tangannya. Aku pun langsung memindahkan semua tudung saji yang kupunya, hingga semua hidangan yang ada padaku dapat dengan bebas ia ambil. Mertuaku agak tertegun, wajahnya kian tertunduk, tapi ku yakin, ia merasa kagum dengan diriku. Dibandingkan dengan ayah dulu, bagusan mana Bu remote-nya? Tanyaku, mencoba mengusir kecanggungan. Dengan refleks, ia mencubitku dengan lembut. "Hus, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, tapi, kamu jujur, memang kamu jauh lebih unggul, sampai takut ibu melihatnya," sahutnya. "Takut apa seneng nih?" timpaku, dengan nada pelan. Selanjutnya, tangannya menjangkau sesuatu itu dengan pelan. Ia benar-benar profesional dalam pekerjaannya itu. Tanpa sadar, tanganku menjangkau sesuatu itu. Namun, ketika hendak berupaya untuk mencoba mengarungi samudra dengannya, ia seolah mencegahku untuk berangkat. "Ibu sudah tua loh Glenn, kapal ibu sudah tidak seperti dulu lagi," katanya, seperti mengingatkan. Tapi, ia sama sekali tidak mencoba mencegah untuk berangkat. Di usianya yang telah 54, ia memang sudah agak berubah, namun, tetap saja, tidak mengurangi rasa penasaranku terhadap kapal layarnya itu. "Kok kamu lama banget sih sampainya? Tangan ibu sudah pegel nih," ucapnya. Sebenarnya, sejak tadi, pertahanan bentengku sudah hampir runtuh, namun selalu ku kontrol dengan sebisa mungkin. "Kalau begitu, ibu berhenti aja dulu, biar gantian aku yang bawa kapalnya," ucapku. Aku pun memindahkan semua tudung saji makanan miliknya itu. Betapa terkagumnya aku, saat ku menyaksikan panorama alam indah nan nyata tersebut. Dan dengan perlahan, kemudian kapal mulai ku kendalikan, dan kami langsung mengarungi lautan samudra luas bersama. Dengan diiringi suara nyanyiannya, yang membuatku takjub dengan betapa profesionalnya mertuaku bekerja dengan pekerjaannya. Makanannya tidak berbau, nampaknya, karena ia rajin perawatan. "Serukan Bu pekerjaan ini?" tanyaku, sambil terus berlayar di samudra. "Ini jujur seru banget, ibu baru memperoleh pekerjaan seseru ini," sahutnya lirih. "Perjalanan kami ini, seakan membuat kami amnesia, seakan tak peduli dengan status di antara kami." Nyanyiannya semakin sering, untung saja, pintu ruangan sudah ku kunci dengan rapat, lagi pula, istriku sudah pulas. Akhirnya, tiba-tiba ibu mertuaku sampai ke pelabuhannya, dan aku pun membiarkannya beristirahat sejenak dari pekerjaannya itu. Aku keluar menuju toilet sambil menengok Yura di ruangannya. Aku takut dia terjaga. Saat aku kembali, ibu mertuaku sudah berdiri, dan bermaksud hendak meninggalkan ruangan itu, hingga aku mencegahnya. "Bu, saya masih butuh pekerjaannya, saya belum dapat hasilnya nih," ucapku berbisik. "Ibu hanya cuma sebentar kok, mau buang air kecil," ujarnya, sambil mencubit tanganku dengan lembut. Tidak begitu lama, ia kembali ke ruangan. Tak seperti di bagian pertama, sekarang dia lebih santai menanggapi ucapanku. Ia sama sekali tidak membantah.
Wanita berusia 54 tahun itu langsung mengabulkannya, tanpa menunggu terlalu lama. Aku yang memang sudah cukup lama memendam semangatku ini dalam bekerja, langsung saja mengulangi pekerjaan yang kudambakan itu. Nyanyiannya pun mulai terdengar kembali. Kali ini, aku ingin benar-benar menuntaskan pekerjaanku ini. Dan aku juga berharap, jika pekerjaan ini bisa bertahan sampai lama, hingga aku tak perlu pusing kalau Yura, istriku mangkir dari tugasnya. Sampai akhirnya, ibu mertuaku sampai lagi ke dermaga, dan ia begitu terlihat capek dengan perjalanan itu. Ibu istirahat sebentar ya, kamu lama banget sampainya, kapalmu juga besar, beruntung Yura dapat kamu, ujarnya. Selama ibu beristirahat, aku juga memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Di sampingnya, aku tidak tega kalau harus memaksakan perjalanan ini, meskipun sebenarnya, aku tadi juga hampir sampai ke pelabuhan. Saat melihat keadaan mertuaku, aku seperti tak bisa diam. Namun, ketika aku akan bangkit, dia mencegahnya. Kamu diam saja di sini, sekarang, buar giliran ibu yang menakodai kapalnya. Tapi, tunggu ya, ibu mau ke Balang sebentar, ucapnya. Saat ia kembali, ia membawa termos yang biasa untuk menyimpan air panas, dan baskom plastik, juga sebuah kain kecil. Tidak mungkin ia akan membuatkan kopi dengan peralatan seperti itu, pikirku. Tapi, untuk apa ia membawanya? Pertanyaan itu terjawab setelah ibu mertuaku kembali, dan hendak memulai menjalankan perjalanannya. Ternyata, kain kecil itu setelah dicelup air hangat, digunakan untuk mengompres yang ada padaku. Nyaman kan? Ini membuat peredaran darahmu menjadi lancar, ucapnya. Aku merasa sangat diperhatikan olehnya. Dulu, apa almarhum bapak juga suka diobati begini kalau sama ibu? Tanyaku penasaran. Ini malah dari bapak resepnya, jawab ibu mertuaku. Setelah beberapa menit, ia pun memindahkan kompresannya dariku. Dan kemudian, dengan semangatnya, ia mencoba menakodai kapal untuk mengarungi samudra luas, dan aku hanya diam saja, mengikuti arahan darinya. Singkat cerita, sejak saat itu, aku dan mertuaku selalu mengulang perjalanan kami yang indah itu. Aku tak lagi harus menahan derita hatiku, karena Yura, istriku, tak mau memenuhi kewajibannya. Ibu mertuaku nampaknya juga sangat menyukai perjalanan itu. Walaupun begitu, kami tetap berusaha keras untuk selalu bersikap wajar di hadapan Yura. Hingga sekarang, semuanya lancar-lancar saja. Seperti malam itu, aku harus lembur sampai malam dengan komputerku, karena besok sejumlah laporan harus sudah beres di meja pimpinan tempatku bekerja. Namun, baru saja aku mau mulai menyelesaikan tugasku yang terakhir, ruangan tamu tempatku bekerja di rumah, muncul ibu mertuaku, dengan membawa segelas kopi panas, dan pisang keju kegemaranku. Itu kopinya diminum dulu biar segar, ucapnya, sembari mengurut pundakku. Sikapnya yang lembut dan penuh perhatian, layaknya istri yang berbakti kepada suami, yang membuatku bahagia dengannya. Itu kopinya diminum ya, udah, kamu lanjutin aja kerjanya, ibu mau lihat Dita di kamar, ujarnya. Sebelum ia keluar ruangan, aku sempat meraih tangannya. Bu, apa ibu nggak lagi butuh? Tanyaku berbisik di telinganya. Tapi, kamu kan lagi kerja, sahutnya. Sudah hampir rampung kok bu, biar pagi-pagi sebelum berangkat saya selesaikan, kataku. Tak kusangka, wanita seusia dirinya masih memiliki semangat bekerja yang begitu besar. Dan itu terbukti, saat itu juga, ia langsung memberikan sambutan perkenalannya lagi. Hari-hari pun berganti, aku sudah tidak terlalu berharap lagi haku dari Yura istriku, karena memang,
selama ada mertuaku, semua kebutuhan terpenuhi dengan sempurna. Dan sejak keakrabanku yang istimewa, aku dan istriku sudah jarang bertengkar. Sebenarnya, aku masih sangat cinta kepada istriku, namun, untuk urusan sesuatu itu, aku tak mampu berbuat apa-apa.